Pada awal film kita diperlihatkan pada sebuah kapal induk yang sedang sibuk dengan jadwal penerbangan. Lalu scene pun berpindah di sebuah hangar pesawat daerah California. Terlihat pemeran utama kita yaitu Pete, yakni seorang pilot profesional dari US Navy. Diketahui dia adalah seorang lulusan terbaik dari sekolah pilot khusus bernama Top Gun. Pada hari ini, Pete memiliki jadwal untuk menguji Dark Star alias pesawat jet dengan kekuatan hypersonic. Dia menargetkan hari itu akan berhasil menembus kecepatan 9 Mach atau setara dengan 9 kali kecepatan suara. Namun saat datang ke hangar milik Navy, sayangnya program Dark Star dikatakan akan dibubarkan karena sang laksamana merasa program tersebut telah gagal untuk mencapai targetnya, yakni 10 Mach. Tapi Pete tak kehilangan cara. Dia berani menjawab tantangan tersebut, yang dimana Pete akan melakukan uji coba hingga kecepatan 10 Mach. Lantas, persiapan pun mulai mereka lakukan tanpa persetujuan dari laksamana. Selang beberapa waktu, laksamana pun telah datang. Namun kedatangannya sudah terlambat, karena Pete baru saja siap untuk lepas landas. Laksamana yang pada saat itu tak berbicara satu patah kata pun langsung mendatangi ruang komunikasi. Namun dia pun tak bisa berbuat banyak, karena Pete sudah mengudara. Di saat itu Pete lantas langsung menuju kecepatan hypersonic tanpa banyak basa-basi. Dan di saat telah mencapai kecepatan 9 Mach, pesawat Dark Star terlihat mulai terbakar karena harus bertabrakan dengan udara dan gaya gravitasi. Namun dengan bermodalkan keberanian, dia berhasil menembus angka 10 Mach bahkan lebih. Hal tersebut lantas membuat Dark Star langsung meledak di udara. Sedangkan Pete sendiri langsung melepaskan kursi pesawatnya. Setelah beberapa waktu dia pun mendarat dengan selamat, lalu dibawa pulang kembali ke markas Navy. Di sana, tentu saja laksamana telah menunggu kedatangannya, tapi bukannya mendapatkan pujian karena telah berhasil mencapai target, Pete justru dikeluarkan dari unit percobaan dan dipindah tugaskan ke sekolah khusus kembali alias Top Gun, yang dulu menjadi kebanggaannya. Singkat cerita, setelah kembali ke markas Top Gun, dia sempat melihat dirinya semasa muda dulu yang membuat karir Pete melonjak. Bahkan kepala Top Gun sekarang adalah teman seangkatannya sendiri. Ketika menghadap ke kepala unit, Pete atau yang sering disebut Maverick itu langsung dijabarkan soal maksud tugasnya sekarang. Ternyata bukan hukuman yang dia dapatkan, melainkan Pete diberikan perintah untuk menyerang sebuah pabrik uranium ilegal. Pabrik tersebut terletak di sebuah lembah di bawah tanah, sehingga Pete harus meledakkan pabrik itu dari atas dengan menggunakan rudal. Namun yang jadi kesulitan adalah pabrik tersebut dijaga ketat oleh rudal otomatis yang pastinya akan menyerang pesawat tempur habis-habisan. Sehingga para pilot yang nanti ditugaskan haruslah terbang dengan sangat rendah agar rudal otomatis tak bisa mendeteksi keberadaan pesawat jet. Hal itu juga makin dipersulit ketika para pilot harus melewati lembah yang penuh lakukan. Dan lagi, di sini bukanlah Pete yang akan turun langsung, melainkan para lulusan terbaik Top Gun. Pete hanyalah menjadi pelatih bagi mereka. Dan juga Pete menyeleksi siapa saja yang akan ikut dalam penyerangan tim. Setelah penjabaran tadi, Pete kemudian main ke sebuah bar tempat di mana dulu dia nongkrong bersama rekan-rekannya. Tak lama saat duduk, Pete di SMS oleh Ice, yakni kepala Top Gun atau rekan timnya dulu. Ice bilang jika Pete adalah orang terbaik yang bisa mensukseskan misi ini. Selang tak lama seorang wanita pun mendatanginya. Dia adalah Penny, seorang janda anak satu yang pernah dekat dengan Pete. Di situ Penny memberikan jebakan pada Pete yang membuat Pete harus mentraktir semua orang di bar. Terlihat juga di sana telah datang beberapa pilot terbaik dari yang terbaik. Mereka sepertinya telah lama tidak bertemu. Dan para pilot tersebut ternyata tak tahu apapun soal perintah yang membuat mereka datang. Bahkan di pertemuan tersebut, para pilot tak mengetahui siapa yang akan melatih mereka.
dan justru membuat Pete harus membayar semua minumannya. Hingga ketika rekening Pete tak bisa membayarnya, Pete digotong oleh para pilot keluar dari bar. Belum tahu aja mereka siapa Pete ini. Namun saat di luar bar, Pete tiba-tiba murung. Pasalnya salah satu dari sekian pilot yang bernama Rooster adalah anak dari rekan satu pesawat Pete yang telah meninggal akibat kecelakaan. Hal tersebutlah yang memberatkan hati Pete. Pada hari yang ditunggu-tunggu, semua pilot telah dikumpulkan, lalu ketika diperkenalkan siapa pelatihnya, para pilot langsung terkaget-kaget mengetahui jika pelatihnya adalah orang yang kemarin mereka usir. Tapi berbeda dengan Rooster, dia seakan-akan tak menerima jika pelatihnya adalah Pete. Namun pertunjukan harus terus berlangsung. Pete alias Maverick lantas melanjutkan bagaimana dia akan melatih para pilot terbaik itu. Pete kemudian memulai pelatihan pertama mereka dengan ingin mengetahui seperti apa kemampuan para pilot. Tapi sikap Rooster justru menunjukkan kalau dia tidak senang dengan pelatihan tersebut. Lalu Pete yang sadar akan hal itu lantas mendatangi Rooster. Dia mencoba bicara pada Rooster agar dia mau bertindak layaknya pilot profesional tanpa melibatkan perasaan. Dan singkat cerita, Rooster, Fanboy, serta Payback merupakan kloter pertama dari latihan tempur dasar. Aturannya adalah mereka tak boleh terkena bidikan Pete dan terbang paling rendah 5.000 kaki. Di bawah itu mereka akan dianggap kalah. Bahkan salah satu pilot bernama Fanboy ingin memberikan tantangan, di mana yang mati duluan harus push up sebanyak 200 kali. Tapi tak banyak basa-basi, secara singkat Pete langsung mengalahkan mereka dengan mudah. Hasil, Rooster pun harus menelan 200 push up tadi. Begitupun dengan kloter-kloter selanjutnya, mereka tampaknya kesulitan untuk mengalahkan Pete. Hingga seorang pilot pria yang paling mencolok bernama Hangman harus mengakui kehebatan sang legenda. Hangman pun berakhir dengan 200 push up bersamaan dengan pilot lainnya, yakni Phoenix dan Bob. Dan pada keesokan harinya, Rooster kali ini disandingkan dengan Hangman. Di saat Hangman bertanya soal ada apa Rooster dengan Pete, tiba-tiba Pete muncul dari bawah dan mulai membayang-bayangi Rooster. Setak saat latihan tempur dimulai, Rooster membawa Pete langsung berputar-putar mengarah tepat ke bawah tanah. Namun beruntung aksi tersebut tidak sampai menelan korban jiwa. Tapi sialnya, Rooster langsung dikalahkan oleh Pete. Setelah beberapa waktu, Rooster sempat didatangi oleh Phoenix dan menanyakan hal sama seperti Hangman. Dan diketahuilah jika sebetulnya Pete pernah menarik lamarannya ke Akademi AL. Dalam arti lain, menunda Rooster selama 4 tahun untuk tidak tumbuh dan berkembang. Entah apa alasannya, di sisi lain Pete sendiri langsung disuruh menghadap ke kepala unit. Dia diberi peringatan untuk kesekian kalinya karena telah melanggar aturan latihan. Jelas di bawah 5.000 kaki menjadi sebab kemarahannya. Tapi Pete yang cerdas itu langsung meminta izin agar bisa berlatih di bawah ketinggian 5.000 kaki. Karena melihat misi yang akan dihadapi para pilot harus serendah mungkin. Tentu itu langsung kepala unit setujui. Sementara itu Hangman dan rekannya yang bernama Coyote menemukan sebuah foto di mana Pete bersama dengan ayah Rooster. Mereka nampaknya menyadari sesuatu. Seusai latihan, Pete main lagi ke bar Penny. Namun saat itu keadaan bar sedang tutup. Lalu anak Penny menyambut Pete di sana. Tak lama ketika Penny datang, Pete langsung membayar tagihan yang kala itu belum sempat dia bayar. Penny juga saat itu berencana mengajak anaknya untuk pergi berlayar. Namun saat buah hati nampaknya tak bisa ikut karena harus belajar, sehingga Pete langsung menawari diri untuk ikut berlayar bersama Penny. Bukannya kehebatan Pete yang muncul, justru dia terlihat sangat amatir dalam mengatasi ombak yang deras. Meskipun Pete ada di satuan angkatan laut, hal itu justru tak membuat Pete pandai dengan perahu. Justru Penny lah yang mahir dalam urusan tersebut. Lalu sepulangnya dari laut, Pete mengantarkan Penny pulang. Sepertinya cinta lama sedang bersemi kembali antara mereka. Hal tersebut terlihat di raut muka Penny saat di rumah. Lanjut, pada hari berikutnya Pete mengumpulkan semua pilot yang telah dia seleksi. Waktu menuju misi yang tinggal 3 minggu kurang itu membuat Pete langsung menuju rekayasa misi sesungguhnya.
Pitt lantas menunjukkan bagaimana medan sebenarnya akan para pilot hadapi nanti. Mereka hanya mempunyai waktu 2,5 menit untuk melewati ngarai hingga naik ke lembah dan meluncurkan bom ke target. Yang jadi kesulitannya adalah pesawat mereka hanya boleh terbang di ketinggian maksimal 100 kaki, karena jika lebih rudal otomatis sudah siap untuk membunuh. Kedua, kecepatan udara pesawat minimal 660 knot. Ini mengartikan jika pilot harus secepat mungkin keluar dari ngarai tanpa diketahui musuh. Ketiga, para pilot harus berpacu dengan waktu. Selang penjelasannya, kita diperlihatkan seperti apa latihan yang akan dilakukan oleh para pilot. Mereka harus beradu dengan tekanan udara, gaya gravitasi, dan jantung yang berdebar-debar karena banyaknya tikungan tajam. Terlihat juga jika Coyote tiba-tiba menahan jetnya karena hampir menubruk tebing, sehingga membuat Phoenix dan Bob harus menaikkan ketinggian. Percobaan pertama pun gagal. Lalu percobaan kedua dilakukan oleh Payback, Fanboy, dan Hangman yang berada di depan. Namun sial karena Hangman terlalu cepat sehingga Payback dan Fanboy tidak bisa mengejarnya. Lantas mereka pun menabrak tebing. Hal tersebut tentu sangat haram dilakukan, ucap Pitt, karena pilot yang berada di depan harus bisa bekerja sama untuk mengatur tim yang ada di belakangnya. Lanjut ke percobaan ketiga, di mana Rooster bersama pilot lainnya mencoba melewati ngarai meskipun agak lambat. Namun mereka telah berhasil sampai pada target. Tapi hal tersebut justru membuat mereka harus terlambat 1 menit, sehingga itu akan memberikan waktu pada musuh untuk menyerang balik dan bertempur di udara. Namun Rooster malah tak sepakat dengan Pitt. Dia lebih memilih untuk bertempur di udara dengan pesawat jet musuh daripada harus terkekang waktu. Saat berada di ngarai tentu saja Pitt tak setuju, dia lebih percaya jika pilot harus tetap sesuai rencana. Di saat-saat seperti itu, Hangman tiba-tiba melemparkan kata-kata yang kurang sopan pada Rooster, sehingga Rooster terpancing emosi dan hampir berkelahi. Beruntung mereka segera dilerai, Pitt sendiri langsung membubarkan pertemuan tersebut. Setelah itu Pitt lantas termenung di malam hari hingga Ice tiba-tiba mengontaknya dan menyuruh agar Pitt menemui Ice. Singkat cerita, Pitt pun menemui Ice di kediamannya. Lalu Pitt lantas mencurhatkan segala kesulitannya pada Ice, terusus soal Rooster yang belum mau memaafkan Pitt. Ice lantas memberikan sedikit wejangan dikala kesehatannya semakin menurun, sempat menangis karena harus mengalami karir yang tampak berat. Namun Ice berhasil meyakinkan Pitt agar tak mudah menyerah. Lalu pada keesokan harinya saat ketua unit memeriksa ruang latihan, ternyata ruangan telah kosong karena Pitt mengajak para pilot untuk bermain rugby di pantai. Hal itu Pitt lakukan semata-mata untuk membangun chemistry antara para pilot dan Pitt berhasil melakukannya. Di sisi lain, bunga cinta antara Penny dan Pitt nampaknya terus berkembang hingga Pitt diajak untuk ngeteh bareng di rumah Penny. Lanjut, pada keesokan harinya diberitahukan jika waktu yang tersisa hanya tinggal 1 minggu lagi sebelum misi dimulai. Karena itu, Pitt langsung menuju rintangan kedua, yakni para pilot harus terjun ke bawah lembah. Maka dari itu Pitt membuat 2 tim, masing-masing tim berisi 2 pesawat jet, dan salah duanya harus berhasil membobol penutup ventilasi udara pabrik, lalu meledakkannya lewat lubang ventilasi. Sehingga dibutuhkan 2 pesawat yang saling bekerja sama. Namun jika rudal tak berhasil meledakkan ventilasi, maka misi akan gagal. Tak sampai situ, mereka juga harus bisa melarikan diri dengan selamat melewati bukit tinggi yang akan membuat dada tak bisa bernafas, bahkan bisa membuat tulang belakang remuk. Lalu setelah keluar dari sana, mereka harus tetap bergelut dengan rudal otomatis yang telah mengintai dari kejauhan. Di momen inilah Pitt memberitahu jika keselamatan pilot bergantung pada kelihayan pilot itu sendiri. Lantas percobaan pertama dilakukan oleh tim Phoenix, tak lupa mereka juga diberikan sedikit tekanan oleh Pitt. Lantas ketika hendak meluncurkan rudal, tiba-tiba laser pengarah rudal mereka macet dan tidak bisa mengunci target. Alhasil mereka pun gagal, ditambah lagi ketika para pilot sedang mendaki gunung. Ketiganya harus tertangkap oleh Pitt yang sebagai musuh. Phoenix pun lantas turun ke bawah. Sementara itu, salah satu pilot lain mencoba untuk terus mendaki hingga batas yang telah ditentukan. Namun sayang pria tersebut harus kehilangan kesadaran, sehingga pesawatnya terombang-ambing di udara dan menuju ke bawah. Sontak, Pitt langsung bermanuver untuk membuat pilot itu sadarkan diri.
Beruntung pilot tersebut selamat dari kecelakaan. Tapi tak sampai situ, ketika perjalanan pulang tiba-tiba pesawat Phoenix diserang oleh sekawanan burung dan menyebabkan kerusakan mesin jet. Singkatnya, Phoenix harus kehilangan kendali pesawat hingga dengan terpaksa Phoenix dan pendampingnya yaitu Bob harus melontarkan kursi mereka keluar dari pesawat dan pesawat pun meledak. Di sisi lain, Rooster yang mendengar kejadian itu sungguh khawatir karena takut hal serupa menimpa dirinya. Tapi Pete yang ada di sana langsung menyuruh Rooster untuk pulang. Namun tiba-tiba emosi Rooster meluap dan mengangkat masa lalu mereka. Belum selesai dari situ, kepedihan Pete harus bertambah ketika mengetahui Ice telah meninggal dunia. Belum selesai di sana, kepedihan itu terus bertambah ketika ketua unit menyuruh Pete agar berhenti melatih para pilot karena izin terbang Pete telah dicabut secara permanen. Lalu Pete yang sudah kehilangan harapan kembali mendatangi Penny. Tentu saja Penny langsung memberikan suntikan semangat kepada Pete. Kemudian di saat ketua unit sedang memberikan kelas kepada para pilot, tiba-tiba sebuah pesawat F-18 terekam dari radar bergerak secara cepat menuju tempat latihan. Tentu saja itu adalah Pete alias Maverick. Tanpa perlu izin terbang, lagi-lagi dia memberanikan diri untuk mencontohkan bagaimana yang semestinya. Bahkan men-set waktu 2 menit 15 detik untuk menyelesaikan misi. Itu berarti Pete akan lebih cepat dari target yang sebelumnya. Diperlihatkan bagaimana para pilot tiba-tiba terdiam dan fokus melihat bagaimana cara Pete terbang. Sedangkan Pete sendiri terus berusaha menaklukkan tikungan demi tikungan hingga berhasil menjatuhkan rudal tepat pada target. Sehingga semua orang di ruangan tersebut terdiam dan takjub melihat Pete. Selang beberapa waktu, Pete tentu langsung dipanggil oleh kepala unit. Dia bilang jika dirinya ditempatkan pada pilihan yang sulit sekarang. Antara mengadukan Pete ke atasan karena mencuri pesawat Navy hingga tak bisa dipakai lagi, atau mengirimnya ke misi bersama pilot yang lain. Dan singkat cerita diketahui kalau keputusan kepala unit adalah untuk mengirimkan Pete ikut terjun ke lapangan langsung bersama pilot lainnya. Tentu saja sebelum pergi tugas Pete mendatangi dulu Penny untuk memberitahu kabar tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Pete tengah berdoa dan bersiap-siap di kapal induk US Navy untuk segera menjalankan misinya. Terlihat juga ketua unit yang selalu mengarahkan Pete tengah memberikan pengarahan lebih lanjut pada semua anggota tim yang terlibat. Di sisi lain, Pete telah memilih siapa yang akan menjadi timnya, yakni Phoenix dan Bob, Payback dan Fanboy, serta pendamping Pete yaitu Rooster. Tentu keputusan itu tak mudah diterima oleh para pilot lainnya, termasuk yang terpilih. Namun sebelum berangkat, Hangman mendatangi Rooster dan mengucapkan selamat berjuang padanya. Pete juga sempat berkata pada Rooster jika mereka pasti bisa melaluinya dengan baik. Bahkan sahabat Pete yang selalu bersamanya juga sempat menyemangati Pete. Nampaknya keadaan menjadi tegang sekarang, melihat misi yang mustahil itu akan segera dilaksanakan. Setelah semua siap untuk lepas landas, kepala unit pun langsung memberangkatkan mereka. Disinilah puncak ketegangan mereka, dan dalam hitungan detik, Pete dan yang lainnya langsung menurunkan ketinggian mereka menuju ke ngarai. Di sisi lain, kapal laut Navy juga mengirimkan beberapa rudal untuk sekedar pengalihan. Dan ketika mulai memasuki ngarai, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan 2 pesawat musuh yang sedang berpatroli di sekitar mereka. Tentu misi ini menjadi semakin sulit. Di saat-saat genting tersebut, tiba-tiba Rooster kehilangan nyalinya untuk melaju lebih cepat. Hal itu menyebabkan Rooster harus tertinggal bersama tim Fanboy. Namun beberapa detik setelah Pete memberikan motivasi, tiba-tiba semangat Rooster kembali berapi-api. Sementara itu Maverick dan tim Phoenix telah melaju dengan kecepatan penuh menuju lembahan. Lalu dalam hitungan detik, Bob telah mengunci target sehingga Pete berhasil mengirimkan rudal tepat sasaran. Lalu mereka pun berjuang untuk menaiki bukit agar bisa keluar dari sana secepat mungkin.
Sedangkan Rooster dan tim Fanboy tiba-tiba mengalami kesulitan untuk mengunci target. Sehingga dengan terpaksa Rooster harus mengunci target dengan cara manual. Tapi alhamdulillah rudal berhasil masuk dan membuat pabrik uranium itu hancur berkeping-keping. Tapi belum sampai situ, sekarang mereka semua harus menghadapi rudal otomatis yang menyerang secara bertubi-tubi. Dan disinilah kelihayan para pilot mulai diuji. Sehingga Pete memutuskan untuk memberikan perlindungan dengan pelurunya. Tapi aksi Pete tersebut harus membuat Pete terkena serangan rudal terakhir. Sedangkan 3 pesawat lainnya justru langsung disuruh pulang ke markas. Tapi perasaan Rooster tiba-tiba melawan seakan tak akan rela jika harus meninggalkan Pete. Sementara itu Pete sendiri telah berhasil selamat dari kecelakaan mautnya. Namun tak lama datanglah helikopter penyerang yang langsung menembaki Pete. Dan pada saat akan ditembak mati, tiba-tiba helikopter tertembak jatuh. Tentu saja itu adalah Rooster. Namun tak lama Rooster pun harus gugur oleh rudal otomatis. Dengan sigap, Pete langsung mendatangi Rooster yang sedang mendarat. Bukannya menyambut hangat Rooster, Pete justru memarahinya karena tidak mentaati perintah dan memilih untuk menyelamatkan Pete. Sempat berdebat namun keduanya tak ada jalan lain. Lantas Pete memutuskan untuk mengintai markas musuh. Barangkali ada yang bisa diambil dari sana. Sontak Pete tiba-tiba memiliki ide untuk merampok salah satu pesawat yang masih utuh belum tersentuh. Ketika sampai di hanggar pesawat, Pete langsung membriefing Rooster agar pesawat bisa menyala. Pasalnya pesawat tersebut bukanlah yang biasa Rooster pakai, melainkan pesawat yang digunakan pada saat Pete dulu masih muda. Bahkan ketika itu landasan pacu terlihat sudah hancur. Tapi Pete tak kehabisan akal, dia langsung menerbangkannya tanpa harus menunggu lama. Setelah pesawat mengudara, Rooster langsung mengirimkan sinyal pada markas. Sontak karena radar melihat Rooster bergerak dengan cepat. Tentu saja semua tahu jika Rooster telah mengudara kembali. Tapi tak lama, 2 pesawat yang sebelumnya sedang patroli tiba-tiba mendekati mereka. Awalnya mereka berusaha untuk melambaikan tangan dan memberi isyarat. Namun posisi musuh sesaat berubah menjadi posisi menyerang. Pete dan Rooster yang sadar hal tersebut lantas terdiam beberapa detik mengingat pesawat yang kurang mumpuni untuk bertarung. Namun dalam hitungan detik, Pete sontak menyerang salah satu pesawat musuh hingga terjatuh. Lalu tinggal tersisa 1 musuh lagi. Dan terlihat jika Pete agak kesulitan untuk melawannya, karena pilot musuh nampak sangat lihai dalam menghindari serangan Pete. Lalu Pete membawanya ke ngarai agar musuh sulit untuk mengunci target. Dan secara singkat, Pete berhasil membalikan posisi sehingga Pete menyerang dengan bertubi-tubi ke pesawat musuh. Musuh pun terjatuh. Tapi cobaan belum selesai sampai di situ. Satu musuh lagi tiba-tiba datang dari arah depan mereka. Awalnya Pete berhasil menghindar dari rudal musuh, tapi lagi-lagi mereka harus memasuki masa kritis. Dan ketika musuh mengunci target, tak lama pesawat musuh meledak begitu saja, karena Hangman datang tepat pada waktunya. Lantas mereka pun bersiap untuk mendarat di kapal induk. Saat itu hampir saja Pete gagal mendarat karena kerusakan mesin. Tapi alhamdulillah keduanya telah selamat. Sontak semua orang langsung menyanjung aksi Pete bersama Rooster yang kembali dengan selamat. Di akhir cerita Pete pun kembali ke hanggarnya dan bertemu lagi dengan Penny. Lalu mereka pun mengudara bersama.
Tama.